Saudara, suatu kali menjelang Natal, akhir semester, seorang anak muda yang masih sekolah, dia tidak belajar dengan baik untuk menghadapi ujian akhir. Jadi ketika ujian itu dia tidak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh dosen. Lalu dia menuliskan jawabannya demikian. Hanya Tuhan yang tahu jawabnya. Merry Christmas. Setelah lewat masa liburan dan anak-anak mahasiswa kembali ke kampus, sang dosen kemudian membagikan kembali kertas ujian setiap anak. Dan anak muda itu menerima kertasnya, dia buka, dosennya menulis demikian. Karena hanya Tuhan yang tahu, maka Tuhan yang dapat nilai A. Kamu dapat nilai F. Happy New Year. Saudara, ini hanya sebuah cerita humor yang menceritakan bahwa setiap mahasiswa anak-anak sekolah memiliki tantangan tersendiri dalam kehidupan mereka di kampus sebagai mahasiswa atau siswa yang berjuang untuk bisa lulus dengan baik. Nah, bagi kita yang sudah lulus sekolah atau tidak sekolah lagi hari ini, setiap manusia kita ini pun menghadapi berbagai macam tantangan dan persoalan dalam sekolah kehidupan yang kita terus jalani sampai akhir hidup ini. Setiap orang yang masih bernafas di dunia ini pasti akan alami berbagai tantangan, kesulitan, persoalan, dan penderitaan. Itu normal, bisa masuk akal. Sebab dunia ini sudah tercemar oleh dosa, dan dosa mengakibatkan kesusahan, sakit penyakit, tantangan, kesulitan, persoalan, cobaan, ujian, bahkan akhirnya adalah kematian. Namun saudara, wabah virus COVID-19 yang telah melanda seluruh dunia secara global dan universal, saya yakin adalah hal yang sangat luar biasa. Bahkan kita bisa katakan di luar normal, abnormal, atau melampaui pikiran manusia. Tidak ada seorang manusia pun yang pernah memikirkan bahwa akhir tahun 2019 seluruh dunia akan dilanda oleh virus yang sangat berbahaya ini. Di luar normal, melampaui akal kita. Banyak manusia termasuk kita sedang menantikan pemulihan dari wabah ini. Ada juga yang menantikan kesembuhan dari sakit. Seluruh dunia menantikan vaksin yang bisa menjadi obat penawar dan pemulihan-pemulihan lainnya. Dalam penantian ini banyak manusia yang jadi stres, depresi, sakit, bingung, lelah, letih, jenuh, dan rasanya tidak ada semangat untuk hidup atau berjuang lagi. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara dalam penantian ini juga sudah mulai stres berat dan rasanya ingin menyerah dan juga menghadapi berbagai macam tantangan, kesulitan yang membuat saudara rasanya tidak semangat lagi? Saya yakin dalam menghadapi wabah yang melampaui akal ini, kita membutuhkan damai sejahtera yang melampaui akal. Sebab damai sejahtera yang melampaui akal itu adalah obat mujarab dari Tuhan yang mampu menolong kita, menguatkan kita, meneguhkan kita, supaya kita tetap bertahan dan berjuang hingga akhir hidup ini sebagai pemenang yang memuliakan Bapa di sorga. Amin. Sebab itu malam hari ini saya ingin mengajak kita memikirkan tema ini, damai yang melampaui akal. Mari saya mengajak kita membaca firman Tuhan dalam surat Filipi pasal 4 ayat 4 sampai ke 7. Saya akan membacakan buat saudara sekalian, saudara bisa lihat Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan. Filipi pasal 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Indah sekali firman Tuhan, saudaraku. Ya, dalam bacaan yang barusan kita lakukan ini, kita akan belajar 3 rahasia dari firman Tuhan. Bagaimana mendapatkan damai sejahtera yang melampaui akal itu. Yang pertama, bersukacita dalam Tuhan, itu di ayat keempat. Nah, ketika Rasul Paulus menulis surat ini, dia sendiri terkurung, lockdown. Bukan di rumah, tapi di penjara. Bukan karena kesalahan dia di penjara, tapi karena Injil dan keselamatan yang dia beritakan kepada banyak orang. Kebenaran firman Tuhan yang dia beritakan membuat dia harus masuk penjara, di lockdown. Jadi secara manusiawi, Rasul Paulus punya alasan kuat untuk kecewa sama Tuhan, sungut-sungut atau marah. Dia punya alasan kuat untuk menuduh Tuhan tidak adil, atau meragukan kuasa dan kasih dan kebaikan Tuhan. Atau dia bisa saja meninggalkan pelayanan ini dan menyerah saja. Tapi dia tidak lakukan itu. Justru sebaliknya, dia menasihati para jemaat yang di luar penjara, yang sebagian sedang kecewa bercampur sedih, stres bercampur ingin menyerah. Rasul Paulus menegaskan, bersukacitalah senantiasa. Artinya bukan hanya 1 hari 2 hari, tapi senantiasa, selalu, tiap hari, tiap waktu, tiap keadaan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Bukan dalam pesta pora, bukan dalam keadaan mabuk-mabuk atau dalam praktek-praktek duniawi lainnya, bukan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Wow. Ini nasihat yang luar biasa. Di dalam penderitaan, di dalam lockdown, harusnya stres dan depresi, justru dia anjurkan bersukacitalah. Ada sebuah perintah di sana. Lah. Bahkan lalu Rasul Paulus melanjutkan, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Jadi ada penegasan di sini. Dengan cara mengulangi nasihat firman Tuhan itu. Bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Seolah-olah Rasul Paulus mau bilang sama seluruh jemaat, hey, kamu bisa bersukacita. Bersukacita dalam Tuhan itu bisa, mungkin. Bahkan bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sebab Tuhan yang menolong, mencurahkan dan memberikan sukacita itu dalam hatimu. Kenapa bisa? Saya juga bisa. Saya manusia seperti kamu. Saya pun diberikan sukacita oleh Tuhan dalam penjara ini. Jadi nasihat firman Tuhan ini sungguh-sungguh bisa dilakukan. Ya. Sebab itu saudaraku, mintalah kepada Tuhan Yesus supaya dia mencurahkan sukacita dalam hatimu dalam masa penantian ini. Saya tahu tidak mudah. Banyak orang yang stres, letih, lelah, lesu. Tapi Tuhan bisa menolong dengan mencurahkan sukacita itu. Asal saudara sungguh-sungguh meminta dan memohon kepada Dia. Jadi jangan ditanggapi dengan sungut-sungut, marah-marah, kecewa, atau berpikir untuk meninggalkan Tuhan atau tidak beriman lagi. Saya ingat ada sebuah cerita, satu orang yang barusan datang dari Indonesia ke Amerika, ke daerah LA, ya, namanya Ucok, bahasa Inggrisnya belum bisa, dia baru belajar, ya, beberapa kata saja. Dan ketika ngobrol dengan orang, dia banyak dengar orang mengatakan, yes, me too. Suatu hari dia pergi ke supermarket, ya, dan setelah membeli cukup banyak barang, dia menuju ke kasir. Lalu kasir yang melihat barang-barang belanjaannya, ya, dia lihat, ada Super Me. Lalu kasir itu bilang, I like this Super Me. This is good. Lalu Ucok bilang, yes, me too. Lalu kasir tersenyum dan mulai menghitung barangnya.
Dalam hati Ucok pikir, lah lumayan Inggrisku, saya bisa menjawab dan dia bisa mengerti. Lalu selesai belanja, ya, setelah bayar, kasir itu mengatakan, "You have a good day." Dan kemudian Ucok bilang, "Yes, me too." Lalu kasir itu tertawa. Dia katakan, "You're funny." Dan Ucok bilang, "Yes, me too." Lalu si kasir kaget. Dan tiba-tiba dia bilang, "Lu orang Indonesia ya? Baru datang ke LA ya?" Si Ucok kaget sekarang. Ternyata kasirnya orang Indonesia. Dia bilang, "Kok tahu?" Kasir itu bilang, "Ya tahu dong. Dulu saya juga seperti Anda. Ya, gak usah khawatir. Lama-lama juga nanti Inggrisnya bisa." Lalu keduanya tertawa. Dan Ucok bilang, "Oh, senang bertemu dengan Anda. Nama saya Ucok. Namamu siapa?" "Nama saya juga Ucok," kata si kasir. Lalu keduanya tertawa lagi terbahak-bahak. Ternyata namanya sama. Lalu Ucok bilang, "Besok aku datang lagi ya kawan. Ada kerjaan nggak di sini? Gua mau cari kerja nih. Bye-bye." Lalu dia langsung keluar. Saudara, ini adalah cerita humor saja, tapi ada pelajaran yang bagus. Tantangan dan kesulitan Ucok di Amerika, di negeri asing ini, tanpa bisa bahasa Inggris, bahasanya masih belepotan, belum dapat kerjaan, tidak membuat dia khawatir, minder, stres, atau depresi. Justru dia jalani semua kehidupan itu dengan santai, dengan sukacita, dengan senang. Sebab dia yakin bahwa dalam perjuangan di negeri asing ini, dia akan lebih maju suatu hari. Lebih sukses, ibarat orang-orang yang merindukan American Dream. Ada banyak contoh orang-orang yang kesini, yang tadinya gak bisa apa-apa, sekarang sudah sukses dan berhasil menjadi lebih baik. Ada banyak contoh dari orang-orang percaya sebelum kita, mulai dari catatan Alkitab, catatan sejarah. Mereka semua dimampukan Tuhan untuk bertahan dan bersukacita dalam Tuhan. Saudara pun bisa. Kita semua bisa. Asalkan kita rendah hati dan memohon Tuhan Yesus mencurahkan sukacita itu ketika stres, kesusahan, kesedihan, dan kekecewaan itu mulai datang. Minta sama Tuhan Yesus untuk menyiramkan sukacita itu dalam hati dan jiwa kita. Selalu mengingatkan kita soal kemenangan Tuhan Yesus. Maka kita pun bisa bersukacita dalam Tuhan. Yang kedua, berbuat baik untuk sesama, ayat 5. Nah, kalau bersukacita itu lebih bersifat internal di dalam hati dan jiwa kita, maka berbuat baik ini lebih eksternal, lebih keluar terhadap sesama manusia lainnya. Rasul Paulus tahu jelas, ketika jemaat Tuhan yang dianiaya oleh musuh-musuh yang sengaja anti Tuhan dan melawan Tuhan, itu akan menimbulkan kekecewaan, kesedihan, ditambah dengan sakit hati. Bahkan ingin membalas jahat dengan jahat, berbuat jahat atau lebih jahat, melakukan kejahatan. Itu sebabnya Rasul Paulus menasihati seluruh jemaat Filipi dengan berkata di ayat kelima, "Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, termasuk musuh." Tuhan sudah dekat. Rasul Paulus ingin menjelaskan bahwa ciri khas orang Kristen itu adalah berbuat baik sesuai dengan cinta kasih yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus. Dengan berbuat baik, orang lain akan tahu bahwa Tuhan yang kita percaya itu Tuhan yang juga baik dan maha kasih. Dan itu adalah tanda dari murid Kristus yang sejati. Inilah kesaksian kita. Bukti bahwa ajaran kekristenan itu, iman Kristen itu benar. Bukti bahwa firman itu bisa dipercaya dan diandalkan. Pernahkah saudara berpikir bahwa etika Kristen adalah etika yang memiliki standar yang tertinggi di muka bumi ini? Lebih dari agama-agama lainnya, etika-etika lainnya. Coba, kalau seseorang dia belum menjadi Kristen, masih agama lain, dia punya kebiasaan-kebiasaan buruk, katakanlah suka ke kasino, suka berjudi, cari pelacur, ya, lalu melakukan hal-hal keduniawian lainnya, punya istri simpanan, poligami,
hampir tidak ada manusia lain yang mengkritik dia atau peduli soal kebiasaan-kebiasaan buruk dia. Gak ada yang kemudian berkata, katanya lu Hindu, atau Buddha, atau Konghucu, atau tradisi. Kok kamu itu berjudi sih? Kok kamu itu punya istri lebih sih? Kok kamu begini sih? Kok kamu begitu sih? Gak ada yang ngomong tuh. Tapi kalau orang itu suatu hari menyatakan dirinya adalah seorang Kristen, nah langsung tuh semua teman-temannya akan mengkritik dia habis-habisan. Katanya Kristen, percaya Tuhan, kok punya istri 2? Oh katanya Kristen kok suka berjudi? Katanya Kristen kok suka ngomong jorok? Kok cari pelacur? Kok punya istri simpanan? Langsung dikritik. Dengan kata lain, secara sadar atau tidak, dunia ini mengakui bahwa etika Kristen adalah etika yang lebih tinggi, lebih unggul dari semua etika lain yang ada di dunia ini. Sebab etika Kristen sesungguhnya dibangun di atas firman Tuhan, kebenaran Alkitab yang kekal, yang tanpa salah. Amin. Jadi saudaraku, etika kehidupan kita haruslah lebih baik dari orang lain. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan, tetaplah berbuat baik. Biarlah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Lalu Rasul Paulus menambahkan sebuah kalimat, Tuhan sudah dekat. Artinya Tuhan Yesus yang berjanji akan datang kedua kali ke muka bumi ini sebagai hakim agung terhadap seluruh umat manusia, bisa datang kapan saja. Bisa besok, bisa lusa, bisa minggu depan. Dan itu hari kiamat. Semua manusia harus menghadapi pengadilannya untuk mempertanggungjawabkan hidupnya. Nah, kalau Tuhan Yesus belum datang, arti kedua Tuhan sudah dekat, berarti kita bisa pergi kapan saja. Kita bisa meninggalkan dunia ini kapan saja, besok, lusa, minggu depan. Jadi saudara, kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita kapan saja. Siap sedia kalau Tuhan panggil atas semua karunia dan berkat Tuhan yang sudah Dia berikan kepada kita. Apakah saudara sudah menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik? Berbuat baik bukan untuk keselamatan, bukan. Tetapi adalah hasil dari keselamatan. Karena kita sudah diselamatkan dan kita asli, maka buktinya adalah menghasilkan buah-buah keselamatan, yaitu berbuat baik. Yang ketiga, berdoa dan mengucap syukur, ayat ke-6. Nah, saudara, jika kita sering berbuat baik, maka kita akan dicobai oleh si iblis. Dia ingin membuat kita menjadi sombong, menjadi lupa diri, yang merasa lebih hebat dan berjasa dibanding orang lain. Atau sebaliknya, kita menjadi khawatir karena banyak berbuat baik. Kalau saya berbuat baik, nanti saya kekurangan, nanti saya rugi, nanti saya akan menghadapi ini dan menghadapi itu, menjadi khawatir. Sebab itu di ayat 6 Rasul Paulus menasihati para jemaat agar jangan khawatir, dia katakan. Jangan khawatir tentang apapun juga, tapi nyatakan semua keinginanmu dalam doa permohonan dan ucapan syukur. Jadi saudara, kita bisa berdoa, meminta apa saja, menyatakan apa saja keinginan hati kita kepada Tuhan. Katakan semua isi hatimu, katakan semua isi pikiranmu dan keinginanmu kepada Tuhan. Tapi saudara, harus dengan ucapan syukur. Gak boleh ragu-ragu, gak boleh sungut-sungut, gak boleh kecewa, marah-marah, bosan, jenuh, atau sikap-sikap lainnya yang tidak menunjukkan iman yang sejati. Mengucap syukur itu artinya ada hati yang tahu berterima kasih atas anugerah Tuhan, sekaligus punya hati yang beriman bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu akan menjawab doa-doa kita sesuai dengan kondisi Dia, kedaulatan Dia, waktu Dia, hikmat Dia. Bukan keinginan kita, bukan kondisi kita, bukan. Saudara, doa dengan mengucap syukur ini juga adalah jalan satu-satunya yang tidak pernah macet dan buntu. Ketika semua jalan di dunia ini mandek, macet atau buntu, jalan kepada Tuhan selalu terbuka 24/7, 24 jam.
Setiap hari, setiap minggu, setiap saat, setiap situasi, setiap keadaan, setiap persoalan, setiap masalah. Tuhan tidak pernah terlelap, atau lalai, atau bosan, atau jenuh, atau lupa, atau ngambek, atau berlibur. Tidak, gak pernah. Dia selalu hadir dan siap menolong saudara. Saya ingat satu kali ketika saya pulang Indonesia, naik mobil itu macet betul itu di daerah Tomang. Ya, setiap kali pulang juga macet. Tapi hari itu luar biasa. Macet, gak bisa bergerak. Di depan ada mobil, di belakang ada mobil, di kiri, di kanan. Pokoknya maju kena, mundur kena, kiri kena, kanan kena. Gak bisa bergerak sama sekali. Sudah tunggu lebih 30 menit masih tidak bergerak. Waktu itu saya berpikir, aduh enaknya kalau mobil ini ada tombol khusus. Ketika ditekan tombol itu, mobilnya langsung naik ke atas dan kemudian terbang. Atau jalan di atas mobil orang lain. Luar biasa. Saudara, itulah dunia. Dunia yang kita tinggalin ini. Seringkali jalan buntu, tidak ada jalan. Kita gak tahu harus kemana. Tapi ingat, jalan kepada Tuhan itu adalah jalan yang selalu terbuka. Mungkin sebagian saudara sudah berdoa lama sekali, terus memohon, terus menantikan Tuhan menjawab, tapi belum ada jawaban. Seolah-olah, kok Tuhan itu lama sih? Kok Tuhan itu gak pernah dengar sih? Kok Tuhan itu tega sih? Kok Tuhan itu gak adil sih? Dan kok lainnya, ya, berbagai keluhan atau pikiran-pikiran negatif yang muncul, yang bisa meragukan keadilan Tuhan, meragukan kebaikan Tuhan, bahkan meragukan kehadiran Tuhan dan eksistensi Tuhan. Hati-hati saudara, dalam saat-saat sedemikian, jangan sampai saudara dibohongi oleh iblis. Iblis akan berbisik di telingamu, di hatimu, di pikiranmu, mungkin berkata, kenapa lu masih percaya sama Tuhan? Kenapa lu masih mau bertahan? Tuhan sudah tidak sayang sama kamu. Iblis akan mencoba kamu dan membuat kamu sedemikian rupa sampai kamu meragukan Tuhan, dan kemudian dia mendorongmu untuk meninggalkan Tuhan, menjauhi Tuhan, bahkan akhirnya tidak percaya sama sekali. Hati-hati, jangan sampai saudara terpancing umpan dari pancingan si iblis. Ya, kalau saudara makan umpannya, pancingannya, saudara nanti seperti ikan yang kemudian tersangkut di mata kail itu. Ingat, iblis pun seperti singa yang sedang mengaum-ngaum, ingin memangsa siapa saja yang lalai, yang lengah, yang termakan oleh cobaan dan godaannya. Minta kekuatan dari Roh Kudus supaya saudara bisa tetap bertahan, berdoa, memohon dengan ucapan syukur. Tiap waktu, tiap keadaan, tiap tantangan, tiap kesulitan, tiap situasi baik atau buruk, ingat Tuhan hadir dan Tuhan tahu semua persoalanmu. Justru dalam kesulitan dan dalam kekecewaan, sebenarnya adalah sebuah jalan dan cara yang Tuhan pakai untuk mengakrabkan kita dengan Tuhan, mendekatkan kita kepadanya, dan membangun relasi yang lebih indah, yang tak terpisahkan oleh apapun. Ada cerita tentang seorang anak muda yang bertanya kepada pendeta Billy Graham sebelum dia meninggal, pendeta dan penginjil yang sangat terkenal itu. Anak muda itu bertanya, "Pak Billy, benar gak bahwa Yesus itu maha hadir di mana-mana?" "Ya," kata Pak Billy Graham, "saya baru saja berbicara dengan dia lewat doa tadi." "Yang benar," kata anak muda itu, "saya gak pernah melihat Yesus. Apa bukti bahwa dia maha hadir?" Pendeta Billy tersenyum, lalu dia bilang, "Tuhan Yesus itu maha hadir, dan dia hadir di jantungmu, di detak jantungmu. Nanti kalau kamu meninggal, rohmu meninggalkan kamu. Roh Yesus yang hadir dan membuat jantungmu berdetak juga meninggalkan kamu. Jadi otomatis jantungmu tidak berdetak lagi, dan tubuhmu jadi mayat. Jadi setiap kali kamu meragukan kehadiran Tuhan Yesus, pegang jantungmu dan rasakan detakannya. Dan jangan lagi kau meragukan
bahwa Tuhan Yesus itu maha hadir dan maha kuasa. Anak muda itu terdiam dan tersenyum. Terima kasih Pak Billy, sekarang saya lebih mengerti. Saudaraku, biarlah cerita ini mengingatkan kita semua. Kita sadar bahwa sungguh Tuhan Yesus yang bangkit dari kematian itu, yang sudah mengalahkan kuasa dosa, kuasa maut, kuasa iblis, dan kuasa dan penderitaan manapun, Dia sungguh hidup dan maha hadir dalam setiap keadaan, setiap persoalan, setiap hal, setiap waktu, setiap detik dalam kehidupan kita. Dalam ayat 7 kemudian Rasul Paulus menuliskan, hasil daripada hati yang bersukacita, orang-orang yang berbuat baik dan berdoa dengan ucapan syukur adalah damai yang melampaui segala akal, yang akan dicurahkan dalam hati dan pikiran kita oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu bersukacitalah dalam Tuhan senantiasa. Tetaplah berbuat baik untuk semua orang. Dan teruslah setia, berdoa, memohon dengan ucapan syukur. Maka damai yang melampaui akal itu pasti, bukan semoga, bukan mudah-mudahan, tapi pasti akan dicurahkan dalam pikiranmu, perasaanmu, dan seluruh aspek hidupmu. Damai yang melampaui akal itu akan menolong dan menguatkanmu untuk bertahan sampai pada akhirnya, sampai nafas yang penghabisan. Amin.